Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 3 SD bab 6 tersesat. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, saya ingatkan untuk like, share, and subscribe ya, supaya channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, mari kita mulai dari materi yang pertama. Kita akan belajar tentang mengungkapkan pendapat. Pendapat dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sebuah pemikiran atau perkiraan tentang sesuatu hal seperti orang, peristiwa. Beberapa cara menyampaikan pendapat dengan baik sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, kita harus menyampaikan pendapat setelah dipersilahkan. Lalu yang kedua, tidak boleh memotong pembicaraan lawan karena ini dianggap tidak sopan ya teman-teman. Kemudian ketiga, kita harus menggunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami saat menyampaikan pendapat. Dan yang keempat, berbicara seperlunya dengan nada bicara yang tepat. Jadi pada saat kalian menyampaikan pendapat, kalian tidak boleh berteriak-teriak ya teman-teman. Kemudian kalian juga tidak boleh menggunakan nada bicara yang terkesan sinis atau bahkan sombong, menyepelekan orang lain kayak gitu. Dan yang kelima, harus memiliki dasar argumen atau alasan yang jelas. Jadi pada saat kalian menyampaikan pendapat, itu harus disertai dengan alasan ya teman-teman. Kemudian yang keenam, tidak menyinggung sara atau suku, agama, dan ras. Lalu dalam mengemukakan pendapat harus diikuti dengan dasar argumen. Nama lainnya argumen itu adalah alasan teman-teman yang jelas. Argumen atau alasan dalam berpendapat disebut pula dengan opini atau pemikiran maupun pandangan pribadi. Kenapa disebut opini? Karena pendapat orang lain atau alasan orang lain itu antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Begitu ya teman-teman. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Ini ada penanda kesopanan saat berpendapat. Ada 3 kata yang bisa kita gunakan untuk mengawali pendapat kita. Yang pertama itu adalah menurut saya, titik-titik. Kemudian kalian jelaskan alasannya apa. Karena, titik-titik. Contohnya begini teman-teman. Ini menurut saya berenang di sungai berbahaya karena bisa tenggelam. Begitu ya. Jadi ini pendapatnya. Kemudian yang alasannya itu menyatakan bahwa bisa tenggelam. Lalu yang kedua ini adalah penanda kesopanan berpendapat itu menggunakan alangkah baiknya, titik-titik, karena dijelaskan alasannya apa. Contohnya bagaimana berpendapat dengan menggunakan penanda kesopanan alangkah baiknya? Ada yang tahu? Oke, kita cek ya teman-teman. Seperti ini contohnya. Alangkah baiknya kamu banyak makan buah karena dapat menyehatkan tubuh. Kemudian kata yang ketiga, penanda kesopanan dalam berpendapat itu adalah sebaiknya, titik-titik, karena, titik-titik. Contohnya bagaimana? Mari kita cek ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Sebaiknya Andi segera mengerjakan PR karena menunda pekerjaan tidak baik. Sampai sini bisa membedakan ya teman-teman. Mudah bukan cara menyampaikan pendapat dengan sopan? Kalian bisa menggunakan apa tadi? Ya betul sekali, menurut saya atau alangkah baiknya dan sebaiknya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita akan belajar juga tentang tokoh cerita teman-teman. Tokoh cerita itu adalah seseorang yang diciptakan pengarang dan mengalami peristiwa maupun permasalahan atau konflik dalam cerita. Berdasarkan fungsinya, tokoh dalam cerita itu dibedakan menjadi 2 teman-teman. Yang pertama itu ada tokoh utama, yaitu tokoh yang sering ditampilkan dalam berbagai kejadian dan mendominasi sebuah cerita. Atau
namanya itu banyak sekali disebut dan muncul di dalam cerita ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah tokoh pendukung, adalah tokoh yang kehadirannya hanya muncul sesekali dalam cerita. Tokoh pendukung ini disebut juga sebagai tokoh tambahan teman-teman. Bisa ya membedakan? Oke, good job. Lalu ini teman-teman, ada teks naratif atau disebut juga sebagai teks narasi. Teks naratif adalah karangan cerita yang mengisahkan cerita non-fiksi. Non-fiksi itu berupa fakta atau kenyataan, jadi benar-benar terjadi ya teman-teman. Atau fiksi, fiksi itu cerita yang berdasarkan imajinasi atau khayalan, tidak pernah terjadi di dunia nyata, berdasarkan urutan waktu atau bersifat kronologis. Lalu, ciri-ciri teks naratif yang pertama adalah bercerita tentang suatu kejadian dengan beberapa peristiwa kronologi. Kemudian yang kedua, terdapat permasalahan tokoh atau konflik. Yang ketiga, memiliki unsur teks seperti tema, tokoh, latar, alur, dan pesan moral. Teman-teman sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan tema, tokoh, latar, alur, ataupun pesan moral? Oh, ada yang belum paham? Baiklah teman-teman. Jadi tema dalam cerita itu merupakan ide atau dasar cerita itu menceritakan tentang apa. Jadi misalnya tema cerita itu bisa meliputi tentang persahabatan, kemudian rekreasi misalnya, atau bahkan tentang sekolah begitu. Sementara tokoh itu adalah orang yang diciptakan oleh pengarang untuk mengalami masalah ataupun konflik dalam cerita. Sementara latar ini bisa latar waktu, latar tempat, maupun latar suasana teman-teman. Kalau latar tempat berarti adalah tempat kejadian dalam peristiwa cerita itu di mana. Kemudian latar waktu itu adalah kapan peristiwa itu terjadi. Bisa mungkin siang hari, pada zaman dahulu kala, di hari Minggu, atau pagi tadi begitu. Kemudian latar suasana dalam cerita itu bisa meliputi suasana yang mencekam, ataukah di situ diceritakan tentang suasana yang sangat bahagia atau mengharukan dan lain sebagainya. Sementara alur itu merupakan urutan peristiwa cerita mulai dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir adalah pesan moral teman-teman. Pesan moral ini disebut juga sebagai amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca setelah membaca cerita tersebut. Begitu ya teman-teman, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya ini teman-teman, yaitu tentang struktur teks naratif. Struktur atau bagian teks naratif itu ada 3 teman-teman, yaitu yang pertama adalah bagian awal, berisi tentang pengenalan tokoh, latar tempat, latar suasana, dan aspek lainnya. Lalu bagian yang kedua itu adalah bagian tengah yang berisi tentang permasalahan atau konflik yang dialami tokoh. Bagian ketiga itu adalah bagian akhir, berisi tentang solusi atau penyelesaian masalah maupun pesan moral dari cerita. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Kita akan mempelajari tentang kalimat seru. Kalimat seru dapat diartikan mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan suara nyaring untuk menarik perhatian teman-teman. Kalimat seru dapat berbentuk kalimat larangan maupun kalimat anjuran atau ajakan. Adapun kata-kata penanda yang digunakan dalam kalimat larangan dan kalimat anjuran atau ajakan adalah sebagai berikut ya teman-teman. Jadi biar kalian bisa membedakan mana yang termasuk kalimat larangan dan mana yang termasuk kalimat anjuran atau ajakan. Coba teman-teman perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, ini untuk kalimat larangan, berfungsi untuk mencegah orang melakukan sesuatu. Sementara kalimat anjuran atau kalimat ajakan itu kalimat yang berisi saran atau ajakan agar orang melakukan sesuatu. Dan kata penanda yang digunakan di dalam kalimat larangan itu ada 4, yaitu bisa menggunakan kata dilarang, jangan,
hindari, atau hentikan. Sementara untuk kalimat anjuran atau kalimat ajakan, kata yang digunakan sebagai penandanya itu ada 4 juga teman-teman. Bisa menggunakan kata ayo, lakukan, hendaklah, atau sebaiknya. Sampai sini teman-teman paham bukan? Oke, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang kalimat larangan ataupun kalimat anjuran, ini ada beberapa contoh, coba kalian perhatikan dan kalian tentukan kira-kira ini merupakan kalimat larangan atau kalimat anjuran ya. Yang pertama, ini ada sebuah kalimat, buanglah sampah pada tempatnya. Ini kira-kira kalimat larangan atau kalimat anjuran teman-teman. Ini ada kata buanglah, berarti kan kata kerja ditambahilah. Jadi kalau kata kerja ditambahilah itu merupakan kalimat anjuran atau kalimat ajakan. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, untuk kalimat larangan maupun kalimat anjuran itu harus diakhiri dengan tanda seru. Oke, kita pindah ke contoh yang kedua. Ini dilarang memancing dan berenang di area pelabuhan. Diawali dengan kata dilarang. Berarti merupakan kalimat apa teman-teman? Iya, merupakan kalimat larangan. Lalu yang ketiga, ada perbaikan jalan. Mohon berhati-hati. Ada kata mohon berhati-hati. Berarti kira-kira kalimat apa ya teman-teman? Iya, betul sekali. Ini merupakan kalimat anjuran atau ajakan. Sampai sini teman-teman bisa ya membedakan antara kalimat larangan maupun kalimat anjuran. Oke teman-teman, sekiranya cukup sekian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar ya. Bye-bye.